Latar belakang dari materi konsep laboratorium ini yaitu yang pertama, adanya tuntutan global akan mutu pendidikan, dan selanjutnya adanya tuntutan kompetensi. Setelah itu adanya juga kesenjangan akibat tidak adanya standar laboratorium. Nah, dari konsep laboratorium ini sendiri tujuannya yaitu untuk perencanaan dan pengembangan jenis dan jumlah dalam pengadaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium atau peralatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan keseragaman bangunan atau gedung dan desain laboratorium itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa hukum yang mendasari adanya konsep laboratorium ini. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 96 tentang Tenaga Kesehatan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah juga Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen. Juga Surat Keputusan Mendiknas Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Surat Keputusan Mendiknas juga Nomor 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penelitian Hasil Belajar Mahasiswa. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan juga konsep laboratorium. Ruang lingkup sendiri itu mencakup semua institusi pendidikan tenaga kesehatan yang berisi mengenai pedoman umum, jenis, peralatan, dan bahan habis pakai. Selanjutnya untuk konsep laboratorium sendiri, laboratorium itu memiliki pengertian. Laboratorium adalah ruangan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Untuk visi laboratoriumnya yaitu visi mengandung pengertian bahwa laboratorium merupakan pusat penelusuran kembali konsep-konsep ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau ditemukannya ilmu pengetahuan baru dan aplikasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya untuk misi laboratorium, 1. Menciptakan laboratorium sebagai pusat penemuan dan pengembangan iptek. 2. Memahami, menguji, dan menggunakan konsep atau teori untuk diterapkan saat praktik. 3. Menciptakan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Dan 4. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat laboratorium. Yang pertama, tujuan dari laboratorium. Tujuan dari laboratorium adalah 1. Menguji ilmu, teori, dan konsep yang telah dipelajari. 2. Berlangsungnya kegiatan praktikum dan peralatan yang menunjang pembelajaran dan pengembangan ilmu. Yang ketiga, untuk melakukan pengujian dan kalibrasi peralatan. Selanjutnya yaitu manfaat laboratorium. Yang pertama, merupakan unsur penunjang tercapainya kompetensi peserta didik sesuai kurikulum. Yang kedua, untuk meningkatkan proses pembelajaran di laboratorium yang teratur dan berkelanjutan. Yang terakhir, menyiapkan peserta didik menjadi terampil sebelum ke lahan.